Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Budi Nurlamto, kelas ESH semester 5 dengan NIM 4011800294. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa materi mengenai pelajaran aplikasi komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita akan membahas tentang future value. Future value digunakan untuk menghitung nilai investasi. Ada minimal 3 parameter, yaitu rate, NPER, PMT. Kita masuk ke contoh soalnya. Ricky mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 15% per tahunnya. Berapa uang Ricky setelah 5 tahun? Kita masukkan ke rumusnya. Diketahui rate-nya 15%, NPER-nya 5 tahun, PMT-nya 3 juta. Kita masukkan ya. Sama dengan FV, buka kurung, rate-nya 15%. Di sini kita menggunakan di versi ini Excel saya menggunakan titik koma. Dikali NPER-nya 5 tahun, titik koma lagi, PMT-nya adalah 3 juta. Kita tutup kurungnya, kita enter. Ketemu 20 juta, kurang besar ya. Ketemu 20 juta 227.000. Jadi total uang Ricky setelah 5 tahun sudah 20 juta 227.143 rupiah, sekian. Kita lanjut ke present value. Di sampingnya present value di sini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Ada 3 parameternya, rate, NPER, dan PMT juga. Membedakan hanya rumus formulasinya. Nah, contohnya seperti ini. Ricky mendepositkan uangnya di bank setiap tahunnya sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 10% per tahunnya. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 33 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Kita langsung masukkan. Rate-nya diketahui 10%, NPER-nya segitu. Kita masukkan formulasinya ya. Sama dengan PV, buka kurung, rate-nya 10%, titik koma 5, NPER-nya 5 tahun, titik koma, PMT-nya adalah 5 juta, titik koma. Di sini future value-nya kita menggunakan simbol negasi agar hasilnya positif. Dikali PV-nya 33 juta. Kita tutup kurungnya, kita enter. Ketemu nilai 1.536.469,81 rupiah. Jadi interpretasinya saldo awal yang harus ada di rekening Ricky adalah 1.536.000 rupiah. Lanjut ke PMT. Di sini kita geser. PMT ya adalah fungsi yang digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas. Ada 3 parameternya, yaitu rate, NPER, dan PV. Kita coba lihat contoh soalnya. Ricky membeli sebuah laptop seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahunnya, dicicil selama 3 tahun. Ricky membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Kita masukkan. PV-nya 5 juta, rate-nya 10%, NPER-nya 3 tahun. Sama dengan PMT, buka kurung, rate-nya 10%, titik koma, NPER-nya 3 tahun, titik koma, PV di sini kita harus menggunakan negasi. PV-nya 5 juta. Kita tutup kurungnya. Kalau sudah, kita enter. Nah, ketemu angka 2.010.000. Jadi besar angsuran dan angsuran cicilan si Ricky ini adalah sekian, 2.010.000 selama 3 tahun. Kita lanjut ke kanan tentang IPMT dan PPMT. Nah, IPMT ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui bunga pada periode tertentu, sedangkan PPMT adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui angsuran pada periode tertentu. Contoh soalnya sebagai ini. Ricky membeli sebuah motor, harganya 25 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahunnya,
dicicil selama 3 tahun. Ricky membayar angsuran tersebut secara tetap. Pertanyaannya, berapa besar bunga dan angsuran Ricky pada tahun kedua? Nah, kita masukkan ini yang bisa diketahui: PV, rate, and per, dan per. Pernya adalah 2 di sini adalah yang ditanyakan berapa besar bunga dan angsuran pada tahun kedua. Nah, kedua ini. Jadi lanjut, kita masukkan rumusnya ya, sama dengan IPMT buka kurung, rate-nya adalah 10%, titik koma, kita cek dulu apakah masih merekam. Oh ya, masih merekam. Titik koma, periodenya adalah 2, titik koma lagi, n-nya adalah 3, titik koma lagi, PV-nya ini harus pakai negasi ya teman-teman, negasi PV. Kalau sudah kita kurung enter, ketemu 1.744.000. Kita lanjut ke sini dulu saja. Kita masukkan rumusnya sama persis sama yang IPMT, bedanya nama rumusnya aja yang beda. Jadi PVMT, kalau yang sebelah tadi IPMT buka kurung, sama dengan rate-nya 10%, titik koma, periode yang digunakan adalah yang kedua, titik koma, n-nya adalah 3, titik koma, negasi PV. Ini PV-nya, kita tutup kurung. Kalau sudah kita enter, ketemu 8.308.000 sekian. Interpretasinya jadi besar bunganya si Ricky pada tahun kedua adalah sekian, 1.744.000. Sedangkan besar angsuran pokoknya adalah yang pada tahun kedua adalah ini, 8.308.157,1. Lanjut ke materi yang terakhir adalah N per, jumlah periode, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengetahui jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi. Di sini ada 3 parameternya, rate, PMT, dan PV. Kita lihat contoh soalnya. Ricky membeli sebuah HP iPhone seharga 12 juta secara kredit dengan bunga 12%. Ricky membayar angsuran secara tetap sebesar 3 juta. Berapa tahun cicilan HP tersebut lunas? Diketahuinya seperti ini, kita masukkan saja rumusnya langsung. Sama dengan N per buka kurung, rate-nya 12%, titik koma, PMT-nya 3 juta, titik koma, negasi PV. PV-nya 12 juta. Jangan lupa pakai negasi ya. Oh, salah teman-teman. Yang ada negasinya adalah yang PMT-nya. Kalau sudah, kita tutup kurungnya, kita enter, ketemu 5,77,0176. Ini bisa dibulatkan kurang lebih angka 6. Jadi interpretasinya, periode yang dibutuhkan untuk melunasi HP iPhone tersebut kurang lebih adalah 6 tahun. Nah, jadi begitu. Itu dulu yang bisa saya presentasikan sebagai tugas penilaian UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin keterbatasan pengetahuan saya dan keterbatasan laptop saya juga, kameranya kurang bening ini juga ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.